digitalku kumaha mangcu. Kita pasti udah sering banget mendengar banyaknya konflik yang terjadi di antara mertua sama menantu. Bukan hanya pasangan suami istri yang bisa bertengkar loh. Perbedaan pendapat dan hal-hal lainnya mengakibatkan mertua sama menantu itu jadi nggak akur. Dan bukan hanya di dunia kita aja nih, nggak akurnya antara mertua sama menantu juga terjadi di film Hotel Transylvania Transformania rilisan tahun 2022. Terus gimana ya caranya mereka menyelesaikan masalah umum ini? So, tonton video ini sampai kalian kesel sama iklannya dan langsung saja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Hotel Transylvania adalah salah satu film animasi yang paling terkenal. Film ini menghadirkan cerita yang unik dan menghibur tentang sekelompok monster yang tinggal di sebuah hotel mewah yang dikelola oleh Dracula. Dracula bernama Drax ini adalah pemilik hotel yang berusaha menjaga anak perempuannya yang bernama Mavis dari dunia manusia. Namun segalanya berubah ketika seorang manusia muncul di hotel dan menciptakan kekacauan. Hi, here's to Hotel Transylvania. Pada suatu hari, Hotel Transylvania mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-125. Untuk kali ini, Johnny yang menjadi MC dan mengatur susunan acara di pesta tersebut. Akan tetapi dengan ide konyolnya ini, dia malah mendesain acara hingga semuanya menjadi berantakan. Melihat acara hotel semakin kacau, Drax pun langsung menghentikan waktu untuk membereskan rencananya yang hancur. Di sini, Johnny dengan Drax sangat berbeda. Mereka memiliki sifat yang berlawanan. Tapi di sisi itulah yang membuat Mavis mencintai Johnny. Sebelumnya, Drax sudah bersepakat dengan istrinya yang bernama Erika kalau malam ini ia ingin mengumumkan bahwa ia akan pensiun, lalu memberikan warisan Hotel Transylvania kepada putrinya Mavis dan juga Johnny. Mavis yang memiliki kekuatan supersonik pun mengetahui semua hal yang dibicarakan oleh ayahnya itu. Lalu dengan gembira, ia langsung memberitahukan hal tersebut kepada suaminya yaitu Johnny. Tahu bahwa dirinya akan menjadi ahli waris membuat Johnny sangat gembira. Tetapi mereka tetap harus merahasiakannya dulu dari makhluk yang lain. Namun gara-gara terlalu gembira, Johnny tak bisa menahan tubuhnya untuk tidak ceroboh. Hingga hal konyol pun terjadi saat dia mendatangi Drax di belakang panggung sebelum pengumuman. Di sini Johnny terlalu bersemangat mengucapkan rasa terima kasih kepada Drax. Tentu saja kelakuan Johnny malah membuat Drax kaget dan membayangkan hotelnya bakal berubah konsep sepenuhnya. Tidak ingin hotelnya berubah konsep, Drax pun berusaha mencari alasan. Karena Johnny bukanlah monster, dia tidak akan bisa menjadi ahli waris hotel tersebut karena ada sebuah peraturan sakral atau semacam pantangan. Kemudian saat Drax sudah di atas panggung, dia pun kebingungan mencari alasan nih. Hingga akhirnya dia berbohong dengan mengumumkan akan membuat kamar tambahan di hotel tersebut. Mengetahui pengumuman yang dikatakan oleh Drax, semua makhluk kebingungan karena dia tidak jadi mengumumkan pewarisan hotelnya. Lalu sementara itu akibat kelakuannya sendiri yang lepas kendali, Johnny pun sangat merasa bersalah kepada Mavis karena mereka gagal menjadi pewaris Hotel Transylvania. Walaupun sempat membuat bingung orang-orang, pesta itu tetap berlanjut dan semua menikmati pesta dengan gembira. Akan tetapi di tengah keramaian tersebut, gara-gara gagal menjadi ahli waris, Johnny pun terus merenung dan menyalahkan dirinya kenapa dia harus menjadi manusia bukan makhluk seperti mereka. Melihat Johnny bersedih, Van Helsing yang merupakan kakek buyut dari semua monster menawarkan sesuatu kepada Johnny. Yang mana jika Johnny ingin menjadi monster, dia punya alatnya nih untuk merubah manusia menjadi monster yang sangat kuat. Mereka kemudian pergi ke laboratorium. Di sana Van Helsing menunjukkan alat yang bernama sinar monsterifikasi. Benda itu bisa mengubah manusia menjadi monster secara random. Dan setelah melihat kecanggihan dari benda tersebut, Johnny pun rela berubah menjadi monster. Di sisi lain, Drax yang bersembunyi di bawah meja pesta tiba-tiba mendengar teriakan yang aneh dari ruang laboratorium. Merasa penasaran, dia pun langsung bergegas mencari sumber suara tersebut. Dan ketika sampai di sana, Drax langsung terkejut melihat Johnny yang telah menjadi monster naga. Tetapi walau sudah menjadi monster, Johnny tetap berperilaku konyol seperti biasanya. Johnny yang kini sudah menjadi monster seutuhnya ingin memberitahukan kepada sang istri, namun Drax mencoba menghentikannya. Drax kemudian berubah menjadi seekor kelelawar agar dia bisa terbang cepat mengejar Johnny. Tapi pada saat dia menembakkan sinarnya, sinar itu malah berpantul kembali kepada dirinya sendiri.
Akibat dari sinar monster yang mengenai Drax, kini dia pun berubah menjadi manusia seutuhnya. Lalu karena sudah tidak menjadi kelelawar, Drax sontak terjatuh dari ketinggian di luar Hotel Transylvania. Kekacauan di luar hotel mengundang perhatian sahabat Drax yaitu Frank, Murray, Winden, dan Griffin. Mereka langsung menuju kolam renang namun terkejut melihat Johnny yang menjadi monster naga, sementara Drax yang jatuh ia tersangkut di atas genteng hingga akhirnya terjatuh. Setelah menolong Drax, mereka terkejut begitu melihat penampilannya yang seperti bapak-bapak normal dengan perut buncitnya. Menyadari itu, Drax pun panik nih dan mencari keberadaan senjata lasernya yang jatuh. Sialnya karena terjatuh senjata laser itu pun rusak, lalu ketika tahu kalau Mephisto akan datang, Drax langsung mengajak Johnny untuk bersembunyi. Akan tetapi ajakan itu malah ditolak karena Johnny ingin memperlihatkan tubuh monsternya kepada sang istri. Drax yang tak mau putrinya mengetahui hal tersebut, dia berpura-pura akting kesakitan agar Johnny membantunya menemui kakek Van Helsing. Sementara itu, Mephisto yang tiba di luar hotel langsung menanyakan nih kepada Frank dan yang lainnya. Tetapi mereka merahasiakan kejadian tadi karena Drax sudah mengancam mereka untuk tutup mulut. Di sisi lain, Van Helsing ternyata tidak bisa memperbaiki senjata laser karena kristalnya pecah. Lalu, karena untuk mencari kristal yang persis sangatlah susah, Van Helsing sudah tahu kalau hal seperti ini akan terjadi, mengambil maps yang menunjukkan letak kristal itu berada. Dan ternyata posisinya sangatlah jauh, yaitu di hutan Amerika Selatan di mana lokasinya harus melewati sungai yang sangat mengerikan. Kakek Van Helsing bilang bahwa untuk mendapatkan kristal itu sangatlah sulit karena mereka harus melewati gua refleksi yang mustahil orang akan kembali hidup-hidup. Meskipun begitu, Johnny sangat yakin jika Mephisto ikut, ia bisa melewatinya. Namun Drax menahannya dengan alasan ingin mempererat hubungan mertua dan menantu dengan berpetualang bersama, hanya mereka berdua. Sementara itu di aula pesta, Frank mendapat pesan dari Drax. Dia memberitahu bahwa dia ini sedang dalam perjalanan mencari kristal dan berpesan untuk merahasiakannya. Ketika Frank meminta pendapat dengan yang lain, mereka menyuguhkan minuman dari patung es yang tak sengaja terkena laser kristal dan alhasil monster-monster itu pun berubah menjadi manusia kembali. Pada malam yang gelap, Johnny dan Drax berangkat ke Amerika menaiki pesawat para monster yang butut. Di dalam pesawat, Johnny menikmati perjalanan, sedangkan Drax yang tak lagi menjadi Dracula sangat panik karena si pilot yang gila. Keesokan paginya, Drax dan Johnny mendarat di Bandara Air Puerto. Di sana terlihat Drax kesusahan membawa peti yang berisi barang bawaannya. Lalu saat keluar bandara, dia yang lupa kalau sudah tidak menjadi Dracula langsung histeris melihat matahari dan buru-buru masuk ke dalam petinya. Sampai kemudian Johnny pun menenangkan Drax yang panik sembari mengingatkannya bahwa sekarang ia adalah manusia. Drax pun perlahan keluar dari peti dan memandang matahari dengan penuh takjub. Tapi terik matahari membuat matanya kering hingga dia tak sadar nyaris tertabrak mobil. Untungnya Johnny cepat menyelamatkannya dan membakar mobil taksi dengan api yang keluar dari mulutnya. Setelahnya Johnny dan Drax melanjutkan perjalanan menuju hutan menggunakan bus bersama warga lokal. Lalu karena Johnny yang bertambah besar membuat perjalanan busnya melambat hingga Johnny mempunyai ide untuk mengangkut busnya saja. Sementara itu, Frank dan yang lain keluar saat aula hotel sepi. Mereka mencari tempat persembunyian agar tidak ketahuan oleh Mephisto. Tapi pada saat perjalanan, tiba-tiba Mephisto dan Erica datang dari lift hingga mereka sontak bersembunyi di balik tumpukan troli koper. Sialnya, Wayne terkejut melihat bokong Griffin di depan matanya, sehingga keberadaan mereka pun akhirnya diketahui Mephisto dan yang lain. Eunice terkejut melihat perubahan pacarnya yang berubah menjadi manusia tampan, dan Mephisto yang tak mengenali Griffin, bahkan Murray yang menjadi kakek-kakek berusia 5.000 tahun. Wayne yang berwujud manusia pun tidak dikenali oleh anak-anaknya hingga dia berpura-pura menjadi Walter. Lalu tak lama kemudian, TV di lobi menyiarkan berita tentang Johnny dan Drax yang tertangkap kamera. Lalu ketika semuanya heboh, Mephisto langsung menelpon ayahnya yang sedang memasuki hutan. Kembali ke dalam hutan, Johnny dan Drax telah sampai di hutan Amerika, di mana Drax sangatlah ribet dengan peti besarnya, sedangkan Johnny mengganti pakaiannya dengan baju berpetualang dan mengenakan ransel untuk membawa barang bawaan mereka. Di sisi yang lain, Mephisto khawatir karena panggilan teleponnya tidak diangkat, dan saat itu Mephisto masih tidak paham bagaimana ayahnya bisa berubah menjadi manusia.
Erika yang teringat jika kakek buyutnya adalah ilmuwan, dia pun langsung bergegas menuju ke ruang lab di bawah tanah. Lalu sesampainya di lab, mereka kaget melihat labnya sudah hancur berantakan, dan di sana terlihat kakek Van Helsing tengah bersembunyi dari monster gigi yang semakin buas. Ternyata akibat dari tembakan sinar laser kristal, monster gigi akan terus bermutasi, yang artinya hal ini akan dialami juga pada tubuh Johnny. Monster gigi terus membuat kerusakan, tetapi untungnya Erika dan Mavis berhasil mengurungnya ke dalam lubang pipa. Lalu setelah itu mereka semua bergegas untuk pergi menyusul Drax dan Johnny dengan menaiki balon udara yang canggih. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, mereka pun sampai di hutan Amerika Selatan. Lalu mereka mulai menyusuri hutan dengan menggunakan mobil dan juga dengan kemampuan infrasonik Mavis untuk melacak keberadaan sang ayah dan juga Johnny. Sementara itu, Johnny yang mengalami gejala buasnya langsung membabat rumput di dalam hutan. Namun efek itu hanya sementara hingga tiba-tiba ada segerombol nyamuk yang menggigit Drax, tapi Johnny aman-aman saja karena dia monster naga berkulit keras. Malangnya Drax sibuk menemuki nyamuk dan Johnny membantunya, tetapi ia justru malah menamparnya hingga Drax jatuh pingsan. I got him, Johnny, wait! Setelah terbangun dari pingsannya, Drax terkejut karena kini sedang melewati lautan awan. Sialnya, maps yang dibawa tidak mendapatkan sinyal dan ternyata mereka berada di puncak gunung yang runcing. Saat berada di puncak gunung, mereka terjatuh dari atas sana. Beruntungnya, efek dari senjata sinar Johnny mengalami mutasi, yakni tumbuh sayap naga. Kemudian Drax pun mencoba mengajari Johnny bagaimana cara menerbangkan sayapnya itu. Sampai akhirnya apa yang diajarkan berhasil dan membuat Johnny terbang dengan lincah hingga bisa menyelamatkannya. Di sini tentu saja Drax sangat bangga kepada Johnny yang berhasil terbang. Dan kejadian itu pun membuat hubungan mereka sebagai mertua dan menantu semakin membaik. Tidak terasa malam hari pun tiba. Karena sudah lama terbang, mereka pun memutuskan untuk rehat sejenak sambil menyalakan api unggun dan menyantap marshmallow. Di sini, Drax si Dracula tidak terbiasa dengan makanan manusia. Akan tetapi, Johnny mengajarkannya bahwa marshmallow ini sangat enak karena walaupun luarnya gosong, tapi di dalamnya sangat lembut dan manis. Dari cara Johnny menjelaskan kepada Drax, Drax pun belajar tentang bagaimana menilai seseorang, yang mana jangan dilihat dari luarnya saja, tetapi lihatlah dari hatinya juga. Sebenarnya kala itu Drax akan berkata jujur tentang hotelnya, tapi tiba-tiba Mavis dan yang lain datang dan langsung memeluk Johnny. Johnny, it's you. It is still you. Di saat mereka sudah terkumpul, Erika meminta penjelasan Johnny kenapa ingin menjadi monster. Lalu dia pun menjawab semua ini dilakukannya demi bisa menjadi ahli waris Hotel Transylvania. Pernyataan Johnny sebenarnya hanyalah karangan Drax saja dan dia tidak perlu merubah apapun lagi. Namun semuanya terlambat. Johnny yang merasa sudah dibohongi langsung marah lalu masuk ke dalam hutan. Johnny, out of here! Di sini putrinya pun ikut marah, padahal dia hanya ingin Drax menerima keadaan Johnny apa adanya. Melihat Johnny begitu marah, Mavis menyusulnya, sementara yang lainnya melanjutkan misi pencarian batu kristal. Di dalam hutan, Mavis menemukan jejak telapak kaki Johnny yang begitu besar. Ia lalu mengikutinya dan terkejut dengan Johnny yang bermutasi menjadi naga raksasa. Di sana, Mavis pun mencoba menghentikannya dengan tatapan kasih sayang. Akan tetapi saat Mavis kembali membahas Drax, amarah Johnny tak lagi terkendali. Ketika Erika dan yang lain sudah menemukan titik posisi goa kristal, dia menelpon Mavis agar memancing Johnny ke sana. Lalu setelah bersusah payah menggiring Johnny naga besar ke goa, akhirnya mereka pun sampai di sana. Kemudian Mavis melewati celah batu untuk masuk ke goa kristal hingga bertemu dengan ayahnya. Melihat ada Drax di dalam goa, Johnny yang penuh dendam mencoba merobohkan tempat itu. Namun berkat amukan Johnny tersebut, bongkahan kristal malah roboh hingga Drax menemukan batu kristal berwarna merah yang merupakan sumber tenaga yang ia cari. Dengan cepat Drax mengambil kristal merah itu lalu menyuruh Mavis untuk memasangkan di tongkat dan menembakkan sinar itu kepada Johnny. Ketika dia akan menembakkannya, sinar matahari malah muncul dan membakar tubuh Mavis. Tak menyerah begitu saja, Erika dan kawan-kawan membantu melindunginya dari sinar matahari hingga akhirnya Mavis berhasil menembakkan sinarnya kepada Johnny. Sangat disayangkan mutasi tubuh Johnny sudah menjadi-jadi. Melihat itu, Drax lari ke arah Johnny sampai ia tertangkap di tangan Johnny.
Namun ajaibnya Cok, pernyataan maaf tulus dari Drax malah membuat Johnny luluh. Mavis selalu mencoba menembakkan sinar itu untuk kedua kalinya hingga Johnny kembali menjadi manusia, begitu juga dengan yang lainnya. Setelah menyelesaikan misi, mereka kembali ke Hotel Transylvania. Akan tetapi hotel itu telah hancur karena ulah monster gigi. Drax pun merasa sedih lalu menyerahkan kunci hotel kepada Mavis dan Johnny sehingga mereka bisa membangun kembali Hotel Transylvania. Dan film pun selesai.